Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Clara di renungan pagi hari ini. Senang sekali pagi hari ini Bu Clara dapat menyambut anak-anak di rumah dengan renungan pagi. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau boleh jaga tidur kami malam tadi Tuhan. Terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk nafas kehidupan baru yang boleh kami terima pagi ini. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memulai hari kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mengisi hati dan pikiran kami sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami maknai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bu Clara mau mengajak anak-anak di rumah untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus ayatnya yang keempat tentang kisah seorang penabur. Ini kisah tentang seorang petani bernama Pak Shalom yang mempunyai lahan tanah yang sangat luas. Pagi itu Pak Shalom pergi ke tanah miliknya dan menabur benih-benih tanaman dengan penuh sukacita. Benih-benih tersebut ditabur pada 4 jenis tanah yang berbeda-beda. Benih yang pertama ditabur di area jalan. Dan karena itu area jalan sudah tentu banyak sekali orang yang lewat, maka terinjak-injaklah sebagian dari benih tersebut dan akhirnya mati. Sebagian lagi yang tidak terinjak-injak oleh manusia didatangi burung yang terbang dari langit. Dimakanlah benih tersebut tanpa sisa dan hilang begitu saja. Benih yang kedua ditabur Pak Shalom pada tanah yang gersang dan penuh bebatuan. Pada malam hari benih tersebut dapat tumbuh dengan baik. Namun ketika pagi datang dan matahari semakin terik, layulah benih tanaman itu karena tidak mendapatkan air. Semakin layu dan kemudian mati juga. Benih yang ketiga ditabur di antara benih semak-semak berduri. Awalnya, benih tanaman Pak Shalom dapat tumbuh dengan baik. Begitupun semak berduri yang juga semakin bertumbuh tinggi dan tumbuh besar, yang akhirnya menghimpit benih tanaman Pak Shalom hingga akhirnya mati. Benih yang keempat ditanam pada tanah yang luas dan sangat subur, sehingga tumbuhlah benih itu dengan begitu baik. Semakin tinggi, berbunga lebat dan semakin banyak. Nah, anak-anak, barusan kita sudah menonton tentang perumpamaan penabur yang dikisahkan di film tadi. Yang jadi Pak Shalom itu adalah Tuhan Yesus. Yang jadi benih tadi adalah firman Tuhan. Dan yang menjadi 4 jenis tanah itu adalah diri kita tadi. Nah, anak-anak di rumah mau jadi jenis tanah yang seperti apa? Ada tanah yang berbatuan, tanah kering, semak berduri dan tanah yang subur. Nah, Bu Clara akan jelaskan di sini untuk yang benih yang ditaburkan di jalan tadi, yang jalan kering, yang diinjak-injak sama orang-orang yang lewat dan akhirnya nggak tumbuh, itu adalah firman Tuhan yang hanya didengar tapi tidak diperhatikan anak-anak. Jadi tadi dikisahkan ada burung gagak yang memakan dan orang-orang lewat menginjaknya. Itu adalah si jahat yang datang mengambil firman itu dari hatinya. Dan yang kedua ada benih yang ditanam di tanaman berbatu. Itu
adalah kisah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita tidak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah, misalnya kan kita nggak mengandalkan Tuhan ya, datang masalah misalnya tahu-tahu sakit, terus muncullah nggak percaya sama Tuhan. Kok Tuhan ngasih aku sakit sih? Itu kan sama saja kita meragukan Tuhan. Lalu menjauhlah firman itu darinya. Kemudian yang ketiga, benih yang ada di semak berduri tadi anak-anak. Benih itu adalah firman Tuhan yang kita dengar tapi tidak kita percayai. Hampir sama seperti yang di tanah yang bebatuan tadi anak-anak. Benih firman Tuhan ada, kita percaya sama firman tapi kita tidak percaya sama Tuhan. Lalu muncul kekhawatiran dalam diri kita, muncul besok aku mau sekolah naik apa ya, mamaku kerja, besok aku belajar pakai apa ya, papaku sibuk, mamaku ini itu. Berarti kita masih belum percaya sama Tuhan anak-anak, kita belum mau mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang terakhir adalah di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur dan tanah yang baik itu adalah kita ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau mempelajarinya, kita mau memperhatikan dan kita mau percaya sepenuhnya dengan firman Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan baik, menjalankannya dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan semakin bertumbuh di hati kita sehingga kita dapat menyebarkan firman Tuhan lebih lagi ke teman-teman kita. Nah, anak-anak di rumah mau jadi tanah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Kalau Bu Clara sih pengennya jadi yang keempat, biar Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bu Clara dan selalu menyertai Bu Clara. Dan lagi, Bu Clara bisa mengabarkan kabar gembira tentang firman Tuhan. Jadi anak-anak mau pilih yang mana? 1, 2, atau 3, atau 4? Nah, anak-anak ingat, tanah yang baik adalah diri kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya serta mempercayai firman kita dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mau percaya dengan firman Tuhan, sudah barang tentu Tuhan akan bekerja lebih lagi dan bertumbuh dalam hati kita. Itu tadi yang dapat Bu Clara sampaikan. Anak-anak, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau boleh izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengajari kami untuk menjadi tanah yang tidak kering Tuhan, tapi tanah yang subur Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biar apapun yang kami dengarkan melalui firman-Mu dapat kami pelajari dengan baik, dapat kami terapkan dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, bila pagi hari ini kami mau memulai pelajaran kami, Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai pembelajaran kami hari ini dan kegiatan kami hari ini, semuanya di dalam tangan-Mu. Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.